Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mannan, al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan, nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dalam Pustaka Asa dalam serial studi Al-Quran, Quranic Study Series, diiringi dengan rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan rintik hujan ini adalah pertanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kajian kita mengkaji kitab suci kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi yang terbaik di kelasnya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang terbaik di kelasnya. Terbaik dalam artian adalah orang-orang yang sanggup menyentuhkan dirinya dengan Al-Quran. Terbaik dalam artian hamba-hambanya yang sanggup menarik hikmah-hikmah Al-Quran. Terbaik dalam artian kemudian merepresentasikannya, merefleksikannya pada diri, dan dalam aktualisasinya berkontribusi bermanfaat di tengah masyarakat. Baik, sahabat Asa yang berbahagia, Ramadan tetap saja berasa, kita masih memiliki berbagai banyak harapan kebaikan. Mudah-mudahan datangnya bulan suci Ramadan membawa kita semakin bersemangat, dan termasuk juga kajian pustaka Asa kita masih tetap berlangsung, sekalipun nantinya tentu akan ada perubahan sedikit dari jam tayang. Ini adalah kajian yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Kita sampai pada tema 10 kajian kita, yaitu tentang Israiliyat. Apa itu Israiliyat dan seperti apa jenis-jenisnya, contoh-contohnya, insya Allah kita kaji pada pertemuan ini. Baik, silakan sahabat Asa bisa sambil melihat slide yang ada, dan juga sambil jangan lupa ditemani minuman kesukaan sahabat Asa. Silakan bagi yang ada minum kopi kental, kopi hitam, atau kopi susu, bagi yang suka minum teh hangat, atau kalau saya ditemani jahe hangat. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama sahabat Asa, kita secara definisi dulu, ya, yang disebut dengan Israiliyat menurut ulama itu apa? Israiliyat ini dalam hadis dan tafsir, ya, nanti kita akan bicara apa saja yang dimasuki Israiliyat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah-kisah terdahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi, karena ini jumlahnya yang paling banyak, dan juga bersumber dari orang Nasrani dalam tafsir dan hadis, atau bersumber dari yang selain mereka berdua, yang segala sesuatunya itu relatif menyelisihi Islam. Ini menurut pengertian Dr. Amal Muhammad Abdurrahman dalam disertasi beliau Al-Israiliyat fit Tafsir At-Tabari. Sekalipun para ulama menurut Husain Ad-Dahabi, Dr. Asyahid Muhammad Husain Ad-Dahabi, Israiliyat itu sumbernya, referensinya paling banyak memang Yahudi dan kemudian Nasrani serta sumber-sumber lainnya. Nah, sahabat Asa, jadi kenapa disebut Israiliyat? Dari kata-kata Israel, ya, kita bisa lihat. Dan Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Bani Israel adalah keturunan Yakub, yang agama pertama mereka yang kita lihat hari ini, mereka menamakannya adalah Yahudi. Baru kemudian pasca diutusnya Nabi Isa alaihissalam, itu mereka disebut sebagai orang Nasrani. Nah, bagaimana ceritanya? Karena Israiliyat itu tiba-tiba masuk di dalam khazanah dan buku-buku tafsir terutama, ini karena mereka hidup berdampingan dengan umat Islam. Kalau ketika di Mekah, yang bersentuhan dengan mereka terlebih dahulu kebanyakan adalah orang-orang Quraisy, yang kebanyakan adalah orang kafir. Mereka bertemu di Syam, atau ketika mereka melakukan perjalanan bertemu di tempat-tempat dekat Madinah. Tapi pada saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mereka pindah ke Madinah, hijrah, ya. Nah, saat itulah ada sentuhan sosial dalam struktur sosial masyarakat yang ada di Madinah.
sebagian besar orang-orang dari keturunan Bani Israel ini adalah dari kalangan Yahudi. Nah, kita lihat pada sejarah munculnya Israiliyat yang oleh Dr. Muhammad Hussein Al-Dhahabi dalam At-Tafsir wa Mufassirun itu jelaskan beberapa tipenya. Nah, kita pertama akan melihat tingkatan Israiliyat. Nah, kita lihat dulu ya. Tingkatan Israiliyat itu ada 3. Karena dia juga sumbernya kisah dan riwayat, kita bisa melihat Israiliyat itu memiliki 3 tingkatan. Yang paling tinggi adalah tingkatannya sahih. Jadi sanadnya, matannya itu sahih. Ya, ini terkait dengan beberapa hal yang terjadi di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat. Ya, di dalam Taurat di surat Al-Ahzab ayat 45 itu kita bisa melihat ketika Rasulullah SAW atau juga sama dengan di dalam surat Al-Fatah ya. Di dalam surat Al-Fatah itu fit Taurat wal Injil. Ada kata-kata itu ya. Berarti nanti juga disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa lihat juga nanti di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu juga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan. Sekalipun di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kebanyakan kita bisa melihat adalah sifat-sifat fisiknya. Nah, ini sanadnya, matannya sahih. Ya, karena di dalam Taurat sendiri itu by name, kemudian ada ciri-cirinya itu disebut Muhammad itu siapa, bagaimana dan sebagainya. Nah, ada juga yang sanadnya dhaif. Ini sahih itu bisa hasan ke atas ya. Dia sahih maksudnya adalah Israiliyat ini relevan. Ya, relevan untuk dipakai sebagai salah satu sumber karena dia juga diriwayatkan oleh para pakar hadis ya di dalam buku-buku hadis mereka. Nah, ini terkait dengan riwayat yang dhaif. Ini luar biasa kalau kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan kisah Harut dan Marut ya. Harut dan Marut yang ceritanya aneh ya. Karena Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diserupakan manusia oleh Allah dan kemudian di situ melakukan maksiat sebagaimana manusia melakukan maksiat ya, berzina dan sebagainya, mengajarkan sihir dan sebagainya. Memang itu ujian mereka, tetapi sifatnya tidak seburuk yang digambarkan di dalam Israiliyat itu. Yang kebanyakan sanadnya lemah. Ya ada juga sama dengan kasus ya, karena baru tadi beberapa waktu lalu ya, kemarin ya, Al-Fakir itu mengkaji tentang Ya'juj wa Ma'juj misalnya. Nah, berapa banyak sumber-sumber yang mengkaitkan dengan Ya'juj wa Ma'juj ya. Rupa mereka, wajah mereka, sifat mereka. Ya, sebagian ada yang riwayatnya sahih tapi kebanyakan ya, lebih banyaknya adalah riwayatnya adalah dhaif bahkan sampai maudhu. Karena memang hari ini kita tidak tahu Ya'juj wa Ma'juj itu posisi pasnya ada di mana, mereka orang mana, yang jelas yang pasti kalau mereka sudah keluar tidak ada yang sanggup menghentikan kerusakannya. Nah, itu nanti kita akan diskusikan. Nah, yang ketiga, Israiliyat itu jenisnya palsu. Nah, ini yang luar biasa ya, yang cukup banyak di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan palsunya sumber-sumber Israiliyat ini. Nah, sumber Israiliyat yang terkait palsu, misalnya cerita seputar Raja Nebukadnezar yang menghancurkan Bani Israel pada awal surat Al-Isra misalnya. Atau cerita tentang Nabi Daud alaihissalam, ini mohon maaf kalau sering diulang ya. Karena memang terkenal sekali ya, Nabi Daud yang punya istri 100 ya, atau Nabi Sulaiman yang punya istri 1000. Ini bukan hanya mengurangi ismatul anbiya, marwah anbiya dan kehormatan para anbiya, tetapi secara akal ini nggak reasonable, nggak masuk akal, tidak argumentatif itu. Riwayat itu sendiri masa sih? Ya, tanpa harus meneliti lebih lanjut, matanya itu bukan hanya mencurigakan, tapi ya nggak gitu-gitu banget lah istilahnya. Kalau bahasa kita
kita aja yang nggak nabi nggak gitu-gitu banget, masa nabi kayak begitu. Ya, ini dari sisi itu saja riwayat-riwayat tersebut termasuk sangat mengganggu kalau seandainya kita teruskan. Nah, sahabat Asa, Israiliyat ini selain tadi tingkatannya, tema-tema yang dimasuki Israiliyat itu apa? Pertama terkait dengan tema akidah. Ini dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad didatangi pendeta menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Nah, ini kalau ini tidak bicara benar salahnya ya, karena sebelumnya berbicara tentang benar salahnya, ini berbicara temanya. Jadi temanya itu dibagi menjadi setidaknya 3. Yang pertama tema-tema akidah, yang kedua adalah tema-tema hukum dan ibadah, dan yang ketiga adalah terkait dengan tema kisah. Nah, tema kisah ini yang paling banyak. Nah, kalau tema akidah seperti tadi Al-Fakir jelaskan, terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Tema ibadah yang paling terkenal adalah terkait dengan rajam, yang bahkan konon dalam tanda kutip ya, karena ini juga debatable. Dalam Al-Quran pernah ada ayat yang memerintahkan tentang rajam, lalu kemudian dinasah ya, hukumnya dinasah. Nah, itu tentang rajam ini di Taurat juga ada. Nah, jadi ini tapi dalam sumber hukumnya kita tidak berdasarkan Taurat, tapi berdasarkan hadis Nabi. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi. Maksudnya ayat-ayat tentang hukuman zina yang ada di dalam surat An-Nur itu hanya membahas orang-orang yang berzina yang mereka statusnya tidak muhsan. Nah, kenapa sumber-sumber Israiliyat itu banyak ada di dalam kisah yang Al-Fakir bisa sebutkan, dijelaskan di dalam slide yang ada di depan sahabat Asa. Maaf, kita break sementara dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah break berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan. Jadi Israiliyat itu kebanyakan ada di kisah. Mengapa demikian? Karena kisah Al-Quran itu tidak menitik beratkan pertama pada tokohnya, detailnya. Yang kedua tidak menitik beratkan pada peristiwanya. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan BAP. Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran adalah buku pedoman. Di antara pedoman itu, terutama pada surat-surat Makkiyah, itu dimasukkan nilai-nilainya itu melalui kisah dan cerita. Nah, karena tidak detail itu, orang terpancing untuk mengetahui lebih detail. Nah, biasanya yang nanti kita akan bicara ya, top 10-nya atau istilahnya yang paling tinggi Israiliyat itu di bidang apa. Ini contohnya diantaranya adalah kisah Ratu Balkis misalnya. Siapa Ratu Balkis, bagaimana Ratu Balkis mendatangi Nabi Sulaiman itu dijelaskan sebenarnya sudah cukup detail, tetapi rasa penasaran pembaca Al-Quran itu endingnya gimana sih? Nah, makanya akhirnya para pembaca cenderung, udahlah kita kawinkan aja, kita nikahkan aja Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman. Nah, inilah detail-detail seperti itulah yang menyebabkan kemudian ada Israiliyat. Termasuk, mohon maaf, ketika Ratu Balkis menyingkapkan bajunya, memasuki istana Raja Sulaiman. Nah, ini kan mohon maaf, Al-Quran tidak menjelaskan kok. Nah, kok tiba-tiba ada dijelaskan di situ, mohon maaf, sifat fisiknya Ratu Balkis ini kan tentu dalam tanda kutip sebaiknya tidak perlu kita hiraukan. Lalu kemudian kisah tentang Zulaikha, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Ashabul Ukhdud bahkan. Ashabul Ukhdud itu dijelaskan dalam hadis Muslim, ya cukup panjang. Tetapi
Bagi sebagian orang itu belum mantep, perlu diperpanjang lagi. Nah, keingintahuan detailnya sesuatu itulah yang menyebabkan kemudian kisah-kisah Al-Quran menjadi sasaran empuk, korban-korbannya adalah dari Israiliyat. Nah, sekarang kita lihat statusnya. Jadi tadi kita udah tingkatannya, kemudian dia masuknya di tema apa, kemudian yang ketiga sekarang kita statusnya. Nah, ada yang statusnya itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, seperti seorang pendeta yang masuk Islam, At-Tamim Ad-Dari, ini seorang sahabat yang mengisahkan tentang Al-Masih Dajjal. Nah, ini dalam riwayatnya itu kita terima karena ini sahih riwayatnya ya terkait dengan Dajjal. Tapi tidak semua riwayat tentang Dajjal itu sahih. Nah, ada juga yang bertentangan terkait dengan misalnya riwayat tentang cincin Nabi Sulaiman yang dalam surat As-Sad. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau dalam riwayatnya banyak sekali ya, cincin Nabi Sulaiman ditaruh di satu tempat, kemudian beliau ke toilet lah kalau bahasa kita sekarang, tapi begitu kembali cincinnya nggak ada. Nah, cincinnya itu dikuasai oleh jin sehingga singgasananya dikuasai oleh jin pada waktu itu. Dan Nabi Sulaiman terduduk lemas dan seterusnya. Nah, itu riwayat yang tidak masuk akal. Ya berarti cincin Nabi Sulaiman itu jimat dong. Nggak ada itu. Cerita seperti itu tidak ada. Yang ada adalah kisahnya Nabi Sulaiman ingin membangun istananya, membangun pasukannya dari keturunannya sendiri. Dia ingin punya pasukan dari anak-anak keturunannya sendiri, tapi kemudian beliau lupa, bilang insya Allah dan tidak ada yang hamil dari istri-istrinya. Memang istrinya lebih dari satu, tetapi tidak disebutkan jumlahnya. Kalau tadi disebut 1000 keterlaluan, saya kira tidak mungkin itu. Nah, tetapi tidak ada satupun dari istri-istri beliau yang memiliki anak, hanya ada satu dan itu pun kemudian keguguran dan diletakkan di dekat singgasana beliau. Beliau tertunduk dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, ditegur seperti halnya Nabi Muhammad ditegur pada kasus kisah Ashabul Kahfi karena beliau lupa mengatakan insya Allah. Nah, ini perlu didudukkan memang. Nah, yang paling banyak itu sesungguhnya di level 3, yaitu kisah-kisah itu maskut anhu. Ya, jadi tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan. Nah, misalnya kisah tentang kematian Namrud, Raja Namrud. Kisah tentang detil-detil Ashabul Kahfi, namanya siapa dan sebagainya. Ya, kisah tentang banyak hal di dalam Al-Quran tentang kisah saudaranya Nabi Sulaiman, kakaknya Nabi Sulaiman ketika mengejarnya pada saat kakaknya Nabi Musa ya, Maryam itu ketika mengejar ke istana Fir'aun mengikuti kotak tabut ya yang di dalamnya ada adiknya Musa kecil itu diawasi. Itu banyak sumbernya yang maskut anhu yang tidak dibenarkan tapi juga tidak disalahkan, ini bisa kita pakai ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana hukumnya? Hukum meriwayatkan Israiliyat. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai periwayatan. Baik periwayatan untuk menafsiri ayat-ayat Al-Quran atau yang lainnya terkait dengan hadis misalnya. Ada yang melarang strict, ada yang membolehkan. Nah, kita ambil pendapat yang moderat misalnya. Boleh meriwayatkan Israiliyat asal dijelaskan statusnya. Nah, ini pendapat ini akomodatif ya. Pendapat yang akomodatif dilakukan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Biasanya kalau ada pendapat aneh gitu, itu Ibnu Katsir mengatakan fihi nakarah. Ada yang nggak benar sih. Ini gharib, aneh gitu. Oh, ini mungkar, betul-betul mungkar. Oh, ini bertentangan, disebut dia. Mardud, ini enggak ditolak. Nah, kita sebagai pembelajar dan peneliti tentu lebih enak melihat status-status lebih ini tanpa harus kemudian meneliti satu persatu. Karena kalau kita meneliti sanad, misalnya di dalam Tobari itu, Al-Fakir memiliki buku Rijal Tafsir Tobari, itu tebal sendiri. Itu untuk meneliti para perawi yang ada di dalam tafsir Tobari. Kita teliti, misalnya ada dari sekian rawi, ya ada satu rawi yang di situ dikatakan misalnya dituduh sebagai atau pernah dituduh sebagai pendusta, itu sudah riwayatnya meragukan, kira-kira begitu. Nah, yang kedua,
Kalau kita meriwayatkan Israiliyat, itu bukan satu-satunya opsi penafsiran. Nah, Al-Fakir sering mengatakan gitu ya. Baik itu berdasarkan riwayat Israiliyat, kalau ketika Al-Fakir sampaikan, atau ketika visualisasi dari hasil perenungan, itu bukan satu-satunya tafsir, itu bagian dari sekian yang ada. Ya. Nah, sekarang kita masuk sejarahnya. Ya. Memang kalau kita lihat sejarahnya, itu ada perbedaan masuknya Yahudi ke Jazirah Arab. Ya. Pendapat yang paling mengemuka adalah masuknya mereka itu sekitar tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Itu masuk ke Jazirah Arab dari Syam ya, karena mereka dari atas ya. Ketika Nabi Muhammad bersama sahabatnya hijrah ke Yasrib ya, itu orang Yahudi sudah established di Madinah. Ya, ada beberapa klan mereka. Ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Khaybar, ada banyak di situ klan-klannya. Yang disebutkan yang paling kuat ya, memiliki kekuatan militer yang paling menonjol adalah Yahudi Khaybar, dan nanti dikisahkan di dalam agama kita itu yang paling lama bertahan. Nah, sebagian pendeta Yahudi itu masuk Islam sekalipun sedikit. Di antara yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam ya. Atau kemudian ada Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih ini. Ada yang mereka masuk Islam ketika di zaman Nabi, atau yang di zaman Nabi mereka bertemu tidak masuk Islam. Masuk Islamnya nanti setelah Nabi Muhammad wafat. Sehingga status mereka terdowngrade. Kalau masuk Islamnya di zaman Nabi, mereka jadi sahabat. Kalau masuk Islamnya di zaman setelah Nabi wafat, sekalipun mereka berjumpa Nabi, mereka tidak bisa disebut sebagai sahabat. Tetapi mereka adalah tabi'in gitu ya. Nah, ketika nama terakhir itu yang paling banyak menjadi pintu masuk periwayatan Israiliyat dalam buku-buku tafsir bil Ra'yi, tafsir bil Ma'thur itu adalah Ka'bul Ahbar ya. Nanti kita akan bahas beberapa kisah mereka. Nah, ini dia yang tadi Al-Fakir sebutkan, sahabat yang paling banyak meriwayatkan Israiliyat atau sahabat yang dalam tanda kutip paling menjadi korban. Jadi begini, kenapa saya sebut paling menjadi korban? Karena dikit-dikit Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas menyampaikan ini. Itu belum tentu Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu adalah mufassir paling populer, perawi paling banyak dalam urusan tafsir. Ya, kalau kita melihat di dalam sejarah-sejarah buku-buku klasik tafsir itu, nama Ibnu Abbas dipastikan adalah nama yang paling banyak. Nah, tetapi jalur dari Ibnu Abbas itu murid-muridnya banyak. Ya, Ibnu Abbas itu ada jalurnya melalui Ikrimah Al-Barbari. Ibnu Abbas bisa dari muridnya yang riwayat paling kuat adalah dari Sa'id bin Jubair. Nanti riwayat Ibnu Abbas yang paling lemah itu kalau dari sahabat dari tabi'in yang disebut Ad-Dhahhak. Ya, ini kita harus tahu. Kalau kita meneliti di dalam tafsir Tabari, itu Ibnu Abbas itu biasanya ada an-annya itu ya. Terus itu. Kalau jalannya dari Sa'id bin Jubair itu umumnya riwayat-riwayatnya kuat. Ya, sekalipun itu nanti kita juga perlu lihat dari Sa'id bin Jubair itu siapa lagi yang meriwayatkan. Yang kedua, ada murid-murid beliau lain, dan yang terakhir ada disebut dengan Ad-Dhahhak. Nah, ini dalam buku serial Madarisut Tafsir itu sudah diterbitkan ya beberapa waktu lalu. Kita bisa tahu siapa saja yang mengambil pendapatnya di bagian mana, di buku apa saja, itu bisa diteliti sekarang. Nah, Ibnu Abbas ini dalam buku-buku tafsir klasik ya dengan metode riwayat itu nukilan beliau paling banyak. Nah, ada 9 jalur periwayatan. Nah, ini bayangkan 9 jalur periwayatan yang paling sering dinukil dalam buku-buku tafsir klasiknya. Sayangnya banyak penisbatan yang tidak benar-benar itu dikatakan oleh beliau. Nah, kita bayangkan tadi ada 9 jalur ya. Beliau punya murid, nanti muridnya punya murid lagi. Nah, di antaranya adalah penjelasan yang termasuk Israiliyat yang sering dinisbatkan kepada beliau adalah adanya nabi yang sama di planet lain. Nah, ini dalam tafsir surat At-Talaq ayat 12, ini juga ada lagi kisah tentang Zainab binti Jahash di dalam surat Al-Ahzab. Nah, itu juga apalagi beliau diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahash. Kalau dalam riwayat versi Israiliyatnya itu Nabi Muhammad SAW dalam tanda kutip itu sebenarnya sudah ngincar, sudah naksir Zainab binti Jahash. Itu kan gimana ya?
kayaknya akan mengurangi rasa ismahnya, ke penghormatan kita pada seorang nabi. Masa sih nabi naksir menantunya, istilahnya bahasa kita gitu sih. Kita aja ya gimana ya? Kita aja kan kayaknya nggak banget gitu. Masa kok sekarang ada kisah begitu kemudian kita percayai. Nah, kira-kira begitu ya. Ini pertama Ibnu Abbas. Yang kedua, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sekalipun beliau berjumpa dengan Nabi hanya sekitar 4 tahun karena baru di tahun 7 Hijriah, tapi karena beliau itu orangnya fokus dalam periwayatan sehingga banyak riwayat dari beliau. Nah, memang nama Abu Hurairah itu adalah nama yang paling terkemuka menjadi target para orientalis untuk dijadikan korban. Maka termasuk yang beliau dijadikan korban itu adalah karena ada riwayat yang tidak benar-benar dikatakan atau bersumber dari beliau. Nah, kenapa Abu Hurairah itu termasuk jajaran yang paling banyak dianggap meriwayatkan Israiliyat? Kita skip dulu sebentar untuk kita lanjutkan setelah break yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, Abu Hurairah ini menjadi target. Jadi ada riwayat-riwayat yang disambungkan oleh beliau. Dan inilah faktor karena Nabi Muhammad itu adalah riwayatnya paling banyak yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Karena beliau tidak disebutkan. Beliau tidak punya keluarga. Beliau tinggal di Sufah, di Masjid Nabawi, ya. Dan beliau kemana-mana mengikuti Rasul, mengamati Rasul, apa yang dikatakan, diingatnya, dihafal-hafalannya kuat, apa yang dikerjakannya, diingatnya, dia dari siapa, dia mengingat itu. Nah, beliau dituduh menjadi murid dari Ka'bul Ahbar. Nah, beliau itu juga meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Padahal Ka'bul Ahbar ini bukan sahabat, dia masuk Islamnya belakangan. Nah, riwayat beliau ini pun dianggap sebagai riwayat Israiliyat. Ya, misalnya ketika Ka'bul Ahbar menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kita mencukupkan dari riwayat yang ada di dalam Al-Quran, beberapa jenisnya, dan kalau kita menggambarkan lebih, itu maka sifatnya adalah visualisasi. Karena kan disebut mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Mathal. Karena pada hakikatnya surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dibayangkan terdetik dalam sanubari manusia. Baik, kita lanjutkan. Abdullah bin Amr bin As. Ini beliau juga dianggap sebagai salah satu orang yang meriwayatkan Israiliyat karena beliau menguasai bahasa Ibrani dan Suryani. Ya, rajin membaca. Kemudian ketika beliau pindah ke Mesir, ya, ayahnya menjadi gubernur Mesir, yaitu Amr bin As, ya. Singgungan dengan orang-orang Koptik, ya, orang non Muslim, ya. Beliau kemudian juga baca Taurat, baca Injil. Nah, inilah yang menyebabkan beliau juga dianggap meriwayatkan Israiliyat. Ya. Di antaranya ada yang paling terkenal adalah setan-setan yang berada di bawah laut. Nah, ini banyak riwayat terkait dengan istana setan, ya, di bawah laut. Memang benar, ya, jin-jin itu tinggal di laut, ya, tempat favorit mereka, destinasi kita. Enggak usah jin lah, manusia itu juga menjadikan pantai, ya, sahabat Asa, ya, menjadikan pantai sebagai destinasi wisata yang menarik, gitu. Jadi sebenarnya ya tidak heran, gitu. Ya, cuman kalau kita malam-malam nggak ada kepentingan apa-apa pergi ke laut, ya itu jadi temannya jin. Kecuali
kita berprofesi sebagai nelayan. Ya. Baik, kemudian ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini nama aslinya tidak ini ya, karena ini nama setelah beliau masuk Islam. Abdullah bin Salam ini garis keturunannya bersambung kepada Nabi Yusuf. Jadi beliau itu adalah keturunan Nabi Yusuf ya. Nah, dulunya merupakan pendeta yang sangat alim, luar biasa, masih muda, dipuji-puji, tetapi kemudian ketika masuk Islam beliau dijauhi. Jadi pernah suatu hari Rasulullah SAW itu mengundang orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka orang Yahudi itu dijamu oleh Rasul. Beliau bertanya, kamu pernah mendengar fulan? Ini si Abdullah bin Salam ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh ya Rasul, itu orang alim, anaknya orang alim, dipuji-puji setinggi langit. Nah, Abdullah bin Salam itu diminta oleh Rasul untuk sembunyi pada waktu itu. Nah, pada saat dipuji seperti itu nggak tahan, Abdullah bin Salam akhirnya keluar. Dan pada saat keluar itu kemudian dia katakan, kalau kalian percaya aku, maka saksikan aku masuk Islam. Aku sudah bersyahadat menyaksikan Allah itu Esa dan Muhammad adalah sebagai Rasul utusannya. Oh, langsung. Oh, yang Anda maksud ini ya? Oh, kalau yang ini mah kita nggak terlalu kenal, dia mah langsung berubah. Jadi itulah tabiat orang kalau memang didasari sesuatu yang tidak suka, itu dia sangat mudah berdusta dan kadang dustanya itu terlalu kebangetan. Nah, makanya ada pepatah Arab mengatakan al-ghaba'u jundun min junudillah. Kebodohan, ketololan itu adalah bagian dari tentara Allah. Kelihatan banget gitu ya. Kemudian ada sahabat lain Tamim Ad-Dari. Beliau ini masuk Islam menjelang wafatnya Rasul, sudah di detik-detik terakhir. Beliau adalah pendeta Nasrani dari Yaman yang mendatangi Rasul dan masuk Islam. Tidak terlalu banyak riwayat beliau, tetapi beliau juga merupakan salah satu sumber periwayatan Israel. Nah, kita lihat ini ya. Nah, sekarang pintu masuk lainnya yang paling utama itu dari dua orang tabi'in ya. Ka'bul Ahbar, orang Yahudi yang masuk Islam di akhir khilafah Abu Bakar, atau ada yang mengatakan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, ini pendeta yang cerdas karena beliau banyak pengetahuannya. Dan juga yang kedua yang lebih junior lagi dari Ka'bul Ahbar, itu beliau dari San'a, dari Yaman, membaca kitab banyak ya. Menurut Ibnu Qutaibah, beliau itu buku-buku bacaan manuskrip kuno, buku-buku lama itu mencapai 72 kitab terdahulu. Jadi koleksinya luar biasa. Ibnu Katsir menyebutkan beliau adalah pakar kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Makanya Wahab bin Munabbih ini kita temukan banyak sekali dalam periwayatan. Pokoknya kalau sahabat Asa menemukan kisah detil-detil tentang masa lalu ya, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, tentang Ashabul Jannah, tentang macam-macam, Ashabul Qaryah. Nah, coba nanti ujungnya, periwayatnya, perawinya itu. Biasanya kalau nggak Ka'bul Ahbar, itu Wahab bin Munabbih itu. Nah, nanti tengah-tengah di antaranya diselingi tadi itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan lain sebagainya. Tapi utamanya dari dua sumber ini. Nah, Isra'iyat itu masuk tafsir, kemudian juga masuk hadis, riwayat ya, juga masuk dalam sejarah. Ya. Nah, saya skip aja ya, kita langsung masuk kepada top Israiliyat. Nah, sahabat Asa, kisah-kisah yang paling banyak dimasukin Israiliyat itu apa saja? Nah, mudah-mudahan kita ada waktu cukup ya. Yang pertama yang termasuk bahasan yang paling populer tentu adalah kisah Yusuf dan Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha-nya ya, saya bicara itunya. Itu paling banyak sekali. Baik pada kes ketika terjadi percobaan Zulaikha merayu Yusuf, termasuk juga nama Zulaikha itu sendiri ya, itu sumbernya kebanyakan adalah Israiliyat. Apalagi kalau sudah berbicara tentang detil-detilnya. Padahal Al-Quran itu tidak membahas detilnya. Al-Quran cuma membahas wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dan Nabi Yusuf langsung menjawab, qala ma'adallah. Udah selesai. Tetapi di dalam sumber-sumber Israiliyat itu menjadi ada pintu masuk ketika Al-Quran menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, itu karena berhenti di situ. Padahal di dalam Al-Quran ada opsi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Jadi Zulaikha naksir Yusuf, Yusuf naksir Zulaikha. Itu karena berhenti di situ.
Nah inilah yang kemudian menjadi pintu masuk Israiliyat dan menggambarkan sesuatu yang mohon maaf sangat-sangat berlebihan dan bisa merusak atau mendowngrade atau menurunkan citra Nabi Yusuf sebagai nabi. Nah gitu ya. Jadi Nabi Yusuf seorang pemuda ya, seorang laki-laki normal betul. Bahwa ketika melihat perempuan cantik tetap akan mengatakan cantik mungkin ya. Karena memang tabiat seorang laki-laki seperti itu. Tetapi di antara kita-kita saja yang orangnya nilai kebaikannya pastilah jauh di bawah Nabi Yusuf ya. Itu enggak begitu kok. Kalau kemudian kita mengatakan semua laki-laki kalau posisinya kayak Nabi Yusuf pasti akan takluk, itu juga berlebihan. Tidak semua laki-laki kayak begitu. Dia pada posisi sendiri. Di hadapannya ada perempuan cantik. Di hadapannya banyak segala-galanya. Kemudian dirayu. Kalau kita katakan semua laki-laki kalau pas pada posisi seperti itu dia pasti tunduk. Itu juga generalisir. Tidak semua laki-laki seperti itu. Kalau dia sedang kuat imannya dia pasti akan nolak. Nah apalagi ini nabi. Nah, status nabinya itu dijamin ada ismatul anbiya oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, tidak mungkin. Maka pada case seperti ini berlebihan. Ada dua sebenarnya top Israiliyatnya itu kisah pada seputar Zulaikha dan Yusuf pada peristiwa sobeknya baju Nabi Yusuf dari pintu masuknya walaqad hammat bihi wa hamma biha yang sebenarnya lebih bagus dibaca diteruskan laula an ra'a burhana rabbi. Ya, itu kalau baca baiknya diteruskan. Nabi Yusuf pun, nah gitu. Nabi Yusuf pun sebenarnya punya hasrat kalau tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Hasrat ini dalam artian mohon maaf hasrat yang tidak baik ya. Kalau hasrat hanya sekedar mengakui Zulaikha cantik nggak? Ya pasti dia akan bilang. Zulaikha itu perempuan, ya nggak mungkin. Tetapi hammat bihi dengan hamma biha nggak sama. Bukti bahwa tidak sama didahulukan hammat bihinya. Kalau seandainya Nabi Yusuf yang bernafsu harusnya didahulukan kan. Walaqad hamma biha wa hammat bihi, harusnya gitu dong. Enggak. Hammat bihi wa hamma biha. Beda antara alhammul awal wal hammul tsani. Alhammul awal wal hammul tsani itu beda. Hamnya Zulaikha kepada Yusuf jauh berbeda. Itu adalah syahwat dan nafsu. Hamnya Yusuf kepada Zulaikha itu mungkin pengakuan, mungkin mengetahui. Ya mohon maaf ya kalau seandainya ada perempuan berbicara kepada kita, umumnya perempuan bicara biasa-biasa aja, kemudian ini kok bicaranya agak aneh, itu kalau kita sedang dalam kondisi normal, kita tahu kok ini ada apa. Gitu. Apalagi ini Nabi, pasti lebih cerdas dari itu. Artinya kalau ada gaya komunikasi perempuan yang berbeda, dia sudah Nabi Yusuf sudah pasti akan menjaga jarak atau akan bukan social distance saja, dia akan melakukan persiapan. Ini ada yang nggak beres ini, pintu ditutup semua. Kemudian ngomongnya kok agak aneh gitu, nggak kayak biasa ngomong biasa itu. Berarti Nabi Yusuf sudah membaca itu. Nah ini kisah-kisah detail tentang itu termasuk nanti pada ayat 50-51 itu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, ya, beliau dipanggil oleh raja dan pada saat itu beliau akan dijadikan penasihat. Tapi Nabi Yusuf menolak. Makanya beliau katakan kepada utusan raja, irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Mereka itu gimana tuh dulu orang-orang yang para istri-istri pejabat yang melukai tangan-tangannya itu. Nah pada saat dipanggil yang masih ada, yang termasuk juga Zulaikha yang pada waktu itu sudah menjadi orang biasa, dia kemudian mengakui kesalahannya, tutup, close kisahnya. Tapi kita penasaran, karena penasaran akhirnya kita paksa dengan riwayat-riwayat Israiliyat bahwa Yusuf menikah dengan Zulaikha. Ada riwayat loh, betul itu. Saya baca juga agak unik. Riwayat itu mengatakan Zulaikha jadi muda lagi. Jadi cantiknya luar biasa. Dan kemudian nikah dengan Nabi Yusuf, jadilah happy ending kayak film Hollywood jadinya. Nah ini kan ya sebagiannya ada yang maskut anhu, tapi sebenarnya udahlah kita close aja, nggak usah sampai diteruskan ke sana. Tapi kan nggak happy ending ya. Nah yang kedua di antara kisah yang terkenal yang terkait dengan surat Shad tadi adalah kisah bahwa Nabi Daud alaihissalam punya istri 99.
Dan kemudian Nabi Daud alaihissalam melihat panglimanya itu punya istri cantik. Nah, beliau itu perhatikan setiap hari di pintu balkon istananya. Lalu kemudian memikir caranya supaya bisa menikahi istri panglima ini. Nah, akhirnya panglima ini disuruh perang. Perang berhasil pulang, ini nggak mati, suruh perang lagi sampai mati dan dia nikahi jandanya panglima. Ini kan nggak masuk akal juga. Yang mungkin terjadi dalam peristiwa kenyataan kehidupan para penguasa, tetapi itu nggak masuk akal. Bukti tidak masuk akalnya adalah bahwa pertama satu, beliau punya istri 99 itu juga nggak masuk akal. Ya. Lalu kemudian seorang raja yang seorang nabi, kalau kita lihat perjalanannya, siapa Nabi Daud itu lebih tidak masuk akal. Makanya nanti fitnah kepada Nabi Sulaiman itu lebih kejam lagi, lebih besar lagi daripada fitnah yang ada dialami oleh Nabi Daud. Sahabat Asa, inilah di antara dua kisah Israiliyat yang paling terkenal. Masih ada lagi, stay tune. Kembali silakan, mudah-mudahan kopinya belum dingin atau minuman hangatnya, snacknya silakan sambil dinikmati, kita break sebentar. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan. Nabi Yusuf, Nabi Dawud itu korban-korban Israiliyat. Ada juga Nabi Sulaiman, anaknya. Ya tentu karena Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu dia bisa menaiki angin sebagai moda transportasi. Nabi Sulaiman memiliki pasukan dari manusia, jin, dan binatang-binatang. Beliau bisa berbicara dengan makhluk apapun. Kemudian banyak sekali. Dan karena itulah kemudian hal-hal yang di luar nalar sering dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Dan terutama kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis itu juga sama dengan kasusnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kayaknya ingin happy ending banget ya, para yang membaca kisah Nabi Sulaiman itu inginnya wah happy ending dah. Itu kalau kerajaan superpower, kerajaan Saba dinikahkan, dikawinkan, di merger dengan kerajaan Nabi Sulaiman, wah itu kayaknya dahsyat sekali. Akhirnya mereka dipaksa menikah dalam versi kita. Nah, sumber Israiliyat yang tidak kalah banyaknya itu ada pada kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Oh banyak sekali. Baik yang terkait dalam penafsiran, karena ini kan tema kita ulumul Quran ya, atau di luar itu. Ya, kita sering menyebut misalnya kisah Israiliyat. Nah, mohon maaf ya, memang image-nya negatif ya, padahal tidak semua negatif. Makanya dalam hadis sahih juga ada kisah Israiliyat tiga Bani Israel yang terjebak di dalam gua, yang kemudian mereka bertawassul dengan amal saleh mereka, gua itu terbuka. Itu kan ada 3 terkenal itu ya kisahnya. Itu hadisnya benar ya. Jadi bertawassul dengan amal saleh itu boleh. Ya. Suatu kita terjepit satu keadaan, kemudian ya Allah, saya tidak pernah menceritakan, tidak ada yang tahu ya Allah, saya pernah melakukan ini pada tahun sekian pada waktu itu ya Allah. Itu betul loh, saya ikhlas ya Allah. Kalau betul itu amal ikhlas ya Allah, sekarang bukakan gua itu. Nah, ini kira-kira gitu. Dibukakan gua. Baru sepertiga belum cukup untuk keluar. Yang satu lagi berdoa dengan amal soleh tadi, tawasul tadi, buka gua. Belum cukup untuk keluar gua, yang terakhir berdoa baru keluar dari gua itu. Ya, itu kan ada orang yang membantu saudaranya, ya, yang membantu orang tuanya, dan yang terakhir itu dia punya karyawannya tidak diketahui, kemudian dia investasikan itu gaji karyawannya itu sampai suatu ketika karyawannya datang. Wah, sudah tunggu kamu ini. Iya, kalau kamu sekarang mau ngambil gajimu itu tuh punya kamu. Loh, kok banyak sekali? Iya, itu
hasil dari gaji kamu dikembangkan, sekarang itu punyamu semua. Masya Allah. Nah ini akhirnya mereka terbuka. Karena itu Israiliyat, kisah tentang Bani Israel, tetapi sahih. Karena diriwayatkan di dalam hadis tentang itu. Gitu ya. Jadi tidak semua Israiliyat itu pasti tertolak. Memang negatifnya begitu, karena saking banyaknya dan saking banyaknya tidak bisa divalidasi. Makanya kalau berinteraksi dengan sumber Israiliyat, kita juga perlu melihat. Dulu bahkan saya pernah, Al-Fakir itu pernah baca bahwa Nabi Musa itu menampar malaikat maut. Wah ini Israiliyat ini. Betul Israiliyat, tapi kemudian ketika dicek, oh ini riwayatnya sahih. Gitu. Bahwa ada malaikat atau malaikat Jibril yang menyumpel Fir'aun ketika beliau hampir tenggelam di Laut Merah. Oh ini Israiliyat ini. Ya kita cek ketika ada sumbernya dan itu kita khawatir ya. Maskut anhu ya kalau nggak reasonable ya kita tinggalin. Tapi kalau kemudian kita cek dan ada riwayatnya dan sahih, kita bisa pakai. Kemudian kisah tentang Ashabul Kahfi ya, sahabat Asa, seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran itu justru dominannya menggambarkan ketika mereka tidur, itu detail sekali. Digambarkan tentang mereka pada saat tidur, ya. Ketika Allah menggambarkan matahari itu, tazawaru, nah itu ya, tazawar, seolah matahari yang mendatangi mereka. Kemudian mereka dibolak-balikkan oleh Allah, wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal, ya, bakal buhum basitun dira'aihi bil wasit, ya. Itu diceritakan detail sampai kemudian mereka terbangun dari tidurnya. Jadi porsinya lebih banyak dibanding kisah sebelum mereka masuk gua itu. Dan ini kisah itu tentu memberikan hikmah kepada kita, peristiwa yang terjadi sebelum mereka masuk gua itu tidak dijelaskan Al-Quran secara detail ya, hanya dijelaskan bahwa mereka mengakui mereka itu memeluk agama tauhid dan kemudian menjadi buron, kemudian bersembunyi di dalam gua. Dan detail-detail siapa mereka, namanya, guanya di mana, jumlah mereka berapa. Nah, itu yang tahu sedikit, dan yang sedikit tahu itu hanya Nabi Muhammad, dan kemudian bahkan di dalam Al-Quran itu bahkan disebutkan versi perbedaannya. Ada yang mengatakan 6, 7 dengan kambing, 7 dengan anjing ya. Ada yang mengatakan 3, 4 dan seterusnya. Itu ada penyebutan ikhtilafnya itu. Nah, itu termasuk wilayah-wilayah Israiliyat. Nah, Harut Marut ya tentang sihir tadi, makhluk-makhluk lain di luar bumi seperti karena kemarin belum lama dari sekarang Al-Fakir bicara tentang Ya'juj wa Ma'juj dan Raja Dzulqarnain, Masya Allah. Itu juga. Nah, ini Al-Fakir kurang ya, harusnya kisah-kisah tentang hari kiamat. Itu Israiliyatnya luar biasa. Terutama terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Oh, itu banyak sekali. Ya, tentang Al-Masih Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj misalnya. Kita sekalipun dua-duanya itu meninggalnya atau matinya itu dalam tanda kutip tentu di tangan Allah ya. Di tangan Nabi Isa alaihissalam itu kita tidak bisa memastikan mana yang muncul duluan, Dajjal duluan atau Ya'juj wa Ma'juj. Kita nggak tahu. Ya, tidak ada. Jadi timeline menuju hari kiamat, hari kehancuran itu tidak bisa diketahui dengan jelas. Nah, apalagi kemudian sumber-sumber yang sangat detail, yang aneh-aneh. Ya, kalau udah bicara Ya'juj wa Ma'juj itu menjelaskan fisiknya, menjelaskan sifat-sifatnya, detail sekali tempatnya, hobinya, kekayaannya, kerajaannya, macam-macam. Dajjal juga demikian. Nah, ini terlalu detail dengan itu sehingga kita lupa esensinya. Sebenarnya esensinya apa? Maka di dalam Al-Quran juga demikian. Kisah-kisah Israiliyat. Nah, sekalipun kisah di dalam Al-Quran itu banyak, tetapi inilah kira-kira yang menjadi top Israiliyatnya, ada sekitar 10-an ya kisah Israiliyat yang paling sering kita dengar dalam buku-buku tafsir. Selalu kalau berbicara ini kita aware ya, berarti langsung ini kita harus tahu. Atau kalau dalam fadhail a'mal, dalam fadhail suwar, fadilah-fadilah surat
itu fadilah surat yang paling banyak masuk sumber-sumbernya, yang tidak sahih, ada yang sahih, ada yang hasan, itu tentu biasanya karena beredar di masyarakat ya terkait dengan surat Yasin atau surat Al-Kahfi. Ya, nah ini sama. Ketika di dalamnya bercampur antara fadilah, keutamaan surat, kemudian ada kisah, oh itu menyatu. Dan itu ada pada kisah surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu penuh dengan kisah. Kisah surat Al-Kahfi itu sendiri, Ashabul Kahfi, porsinya memang pembahasannya tidak dominan, tapi porsi dalam Israiliyatnya banyak. Lalu kisah tentang dua sahabat, karena kan itu penggambaran Ashabul Kahfi itu kan ketika kebatilan lebih dominan daripada yang benar. Jadi penguasanya yang zalim, orang benarnya jadi rakyat yang tertindas. Kemudian ketika mereka setara, ketika Nabi Musa dan Khidir itu, Nabi Musa berguru dari Khidir, yang oleh jumhur ulama beliau disebut bukan nabi. Artinya derajat dari sisi ininya lebih tinggi Nabi Musa, tapi Nabi Musa belajar. Gurunya itu posisinya lebih rendah dari beliau. Beliau lebih tinggi. Berarti ini menandakan orang yang alim, sealim-alim apapun tetap Allah yang maha alim. Ya, karena itu dia menuntut ilmu dari siapa saja sesuai dengan yang diperintahkan Allah di sini. Nah, yang terakhir terkait dengan ketika kekuasaan itu yang baik, sementara kebatilan itu tereduksi karena dia di bawah kontrol dan pemerintahan raja yang soleh dan bertakwa, yaitu Dzulqarnain. Kisah tentang itu juga sangat banyak sekali, dan karena itulah salah satu surat yang menjadi paling banyak sumber Israiliyatnya adalah surat Al-Kahfi tentunya. Tapi Al-Fakir perlu garis bawahi, jangan sampai karena ini kemudian kita, kalau gitu jangan dibaca surat, justru sebaliknya, kita harus baca surat Al-Kahfi itu karena isinya yang sangat dahsyat sekali, karena di dalamnya ada metode perbaikan struktur sosial melalui kisah-kisah yang ditampilkan itu, bagaimana cara berinteraksi dengan kebatilan, bagaimana cara menanamkan doktrin-doktrin akidah, bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai macam jenis lapisan dan jenis masyarakat, ya, itu ada di sana. Nah itu sahabat Asa yang berbahagia sebagai takeaway lesson-nya, bahwa Israiliyat ini merupakan salah satu sumber penafsiran. Diakui atau tidak, suka atau tidak. Nah, yang menjadi kita, concern kita, termasuk aware kita, berarti Israiliyat itu termasuk jenis mana? Yang paling harus kita perhatikan adalah satu jenis yang harus kita perhatikan. Apakah dia termasuk yang sesuai dengan riwayat dari Nabi, dari para sahabat, ataukah bertentangan, ataukah maskut anhu. Kalau sesuai, oh kita harus pakai untuk menguatkan tafsir. Kalau bertentangan, oh kita harus buang. Jangan pernah sekali-kali memakai itu. Sama hukumnya dengan hadis yang dhaif atau bahkan palsu, harus kita jauhkan. Nah, kalau dia termasuk al-maskut anhu, maka al-maskut anhu itu kita jadikan sumber secara proporsional, jangan berlebihan. Ya, saya kira visualisasi kita tentang ayat-ayat Al-Quran itu ya seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan tidak baik. Tetapi bahwa Al-Quran itu perlu divisualisasikan, itu sangat penting sekali supaya doktrinnya lebih mengena, nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih tertanam dalam diri kita. Demikian sahabat Asa, perjumpaan kita nampaknya harus berakhir karena waktu yang tersedia juga sudah berakhir. Nah, saya selama 10 seri membersamai sahabat Asa tentu banyak kesalahan, dan ini juga momen yang sangat luar biasa. Datangnya bulan Ramadan, saya memohon dibukakan pintu maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata yang disampaikan kurang baik, atau bertentangan dengan syariat, mohon diingatkan. Saya beristighfar kepada Allah, meminta ampunan darinya, dan tentu kepada sahabat Asa mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya yang baik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita. Kita bersentuhan dengan Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan Lailatul Qadar. Aku qauli hadza, sekali lagi mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah
tunggu serial berikutnya insya Allah pada jam dan suasana yang berbeda. Itu saja saya kira sahabat Asa. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.